Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat dan banyak rezekinya. Jadi pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk membagikan sebuah cerita mistis, yaitu tentang anak genderuwo, air panas, dan tulang ayam. Jadi sebelum saya memasuki ke ceritanya, bagi teman-teman yang sedang nonton podcast ini atau tayangan ini, jangan lupa untuk dukung terus dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Jadi seperti apa ceritanya? Mari kita simak. Jadi kemarin pas saya mudik, saya ini dapat cerita dari narasumber ya. Cerita ini yaitu tentang itu tadi, air panas dan anak genderuwo. Sebut saja namanya ini Pak Joko ya. Pak Joko ini adalah pedagang mie ayam. Kebetulan dia habis jualan di salah satu objek wisata di daerah sana. Nah, karena dagangannya habis, otomatis kuah mie ayam yang masih tersisa dibuang sama Pak Joko. Dan sialnya, Pak Joko ini nggak tahu kalau tempat dia membuang air panas, di situ ada anak genderuwo yang kena siraman air panas, guys. Yang membuat kulit anak genderuwo itu melepuh. Jadi melepuhnya itu ya kayak kulit manusia pada umumnya. Kalau kena air panas, pasti kulitnya akan melepuh merah-merah kayak gitu. Dan itu sama yang dirasakan sama anak genderuwo. Karena anak genderuwo ini kesakitan, dia ngadu ke bapak genderuwo. Si bapak genderuwo ini nggak terima kalau anaknya sampai kayak gitu. Akhirnya Pak Joko ketika dia mau balik ke rumah, si Pak Joko ini dicelakain guys sama si genderuwo. Dengan cara pas Pak Joko ini mau melintas, mau nyebrang jalan, tiba-tiba dari arah sebaliknya dia nggak lihat kalau ada truk yang melintas guys, yang membuat Pak Joko beserta gerobaknya ini kelindes truk, tewas di tempat. Terus hubungannya apa? Pak Joko, air panas, dan anak genderuwo. Jadi gini, sebut saja nih namanya Mbah Harjo. Mbah Harjo ini adalah sesepuh desa. Sesepuh desa yang udah dipercaya sama masyarakat. Dia itu mempunyai kemampuan, punya ilmu kebatinan, dan Mbah Harjo ini udah banyak membantu masyarakat ya, menolong. Dalam artian mengobati dalam hal gaib ya. Nah, singkat cerita, Mbah Harjo ini dia pulang kerja guys. Dia masih aktif kerja. Kenapa saya bilang kenapa saya jadi Mbah Harjo ini lagi pulang kerja sekitar jam 10 malam. Dia pulang kerja ngelewatin jembatan. Ternyata di jembatan itu udah ditunggu sama sosok genderuwo. Si sosok genderuwo itu membawa sebuah kayak palunya yang gede. Pas Mbah Harjo ini melintas, dia ngelewatin si sosok genderuwo ini. Si Mbah Harjo dipukul guys sama genderuwo dengan palu itu. Tapi karena si ilmunya Mbah Harjo ini lebih tinggi dari si genderuwo, pukulan si genderuwo ini gak mempan. Yang membuat Mbah Harjo ini diem aja. Dia lanjut pulang. Selama 3 hari nih guys, Mbah Harjo itu diteror sama genderuwo tadi. Tepat ketiga harinya, si Mbah Harjo sengaja nungguin si genderuwo tadi.
Pas genderuwo yang muncul, Mbah Harjo nanya si genderuwo, maksudmu apa? Tujuanmu apa mau nyelakain saya? Si genderuwo jawab, saya mau membunuh kamu. Saya mau ngambil benda pusaka yang ada di tubuhmu. Si genderuwonya bilang gitu. Nah, setelah Mbah Harjo ini tahu tujuannya, terus Mbah Harjo ngasih solusi. Dia ngasih pilihan. Terus Mbah Harjo ini nanya, buat apa benda pusaka ini buat kamu? Saya disuruh sama atasan saya, maksudnya si Raja Genderuwo, buat ngambil benda pusaka itu buat nyembuhin anaknya. Setelah mendengar jawaban dari si genderuwo tadi, Mbah Harjo ngasih pilihan. Dia mau membantu si genderuwo tadi, tapi jangan dengan cara menyakiti atau mau membunuh Mbah Harjo itu. Mbah Harjo bilang, saya mau membantu. Saya mau menolong anak dari Raja Genderuwomu. Saya tunggu besok di rumah jam 12 malam. Singkat cerita, tepat jam 12 malam, Mbah Harjo kedatangan tamu. Karena Mbah Harjo ini udah tahu kalau yang datang itu adalah sosok genderuwo, dipersilahkan masuk. Jadi genderuwonya yang datang bertamu ini itu 3 orang, guys. Sepasang genderuwo, suami istri dan 1 anaknya. Anaknya yang kemarin kena siraman kuah air panas. Si genderuwo ini masuk. Terus Mbah Harjo di dalam rumah ditanya, gimana? Mana yang mau saya bantu gitu kan? Si genderuwo tadi nyerahin anaknya yang melepuh, diserahin ke Mbah Harjo. Mbah Harjo tanya, ini kenapa? Kenapa bisa kayak gini? Dan diceritain lah sama si bapak genderuwo itu, kalau si anaknya itu habis kena siraman air panas. Mendengar itu, Mbah Harjo langsung ke belakang rumah. Dia ngambil airnya itu yang udah didoakan. Dia balik lagi ke depan, air tadi yang udah didoakan diusap-usap ke tubuh anak genderuwo. Dan secara ajaib, si anak genderuwo itu sembuh, guys. Jadi melepuhnya itu udah sembuh. Benar-benar sembuh. Itu berdasarkan Mbah Harjo ya yang cerita. Dan saya pun percaya kalau itu benar. Setelah melihat itu, si bapak genderuwo sampai bingung dia. Kok bisa kayak gini? Ya bisa. Apapun yang udah. Si bapak genderuwo pun sampai bingung. Kenapa anaknya bisa sembuh gini? Bisa kayak seperti semula, nggak ada melepuhnya, jadi udah benar-benar sembuh. Terus Mbah Harjo bilang, ya ini atas kuasa Tuhan saya. Saya dikasih kemampuan, saya dikasih kelebihan, yaitu tujuannya untuk membantu. Entah itu untuk membantu sesama manusia atau sebangsa kalian. Seperti itu. Dan karena si bapak genderuwo ini merasa terbantu, merasa tertolong oleh Mbah Harjo, sampai-sampai si genderuwo itu bilang,
kalau Mbah Harjo ini butuh bantuan, si genderuwo tadi mau membantu juga. Jadi kalau misalnya kita berbuat baik, ya kita dapat baiknya juga, guys. Dan satu lagi, jangan sekali-kali buang air panas sembarangan. Kalau bisa, sebelum buang air panas, alangkah baiknya kita berdoa dulu atau permisi. Atau air panas itu kita campurkan dengan air dingin baru dibuang. Atau didinginkan dulu baru dibuang. Dan satu lagi, jangan buang air panas di dalam kamar mandi. Karena apa? Kamar mandi itu adalah tempat favorit para jin. Otomatis kalau kita buang air panas ke dalam kamar mandi, bisa dipastikan kalau pasti kena jin yang ada di sana. Yang kita takutkan adalah kalau sampai jin itu balas dendam. Entah itu imbasnya kita akan disakiti atau kita akan dibuat parahnya meninggal. Sialnya itu. Jadi alangkah baiknya sebelum kita buang air panas, kita berdoa, kita permisi, atau kita campurkan air dingin dulu baru dibuang. Tapi sebelum cerita ini saya selesaikan, saya ada satu cerita lagi tentang genderuwo juga. Dan ini berkaitan dengan sisa makanan, guys. Ceritanya seperti apa? Seperti ini. Sebut saja namanya Bu Dewi, anaknya namanya Ratna, dan bapaknya namanya Tejo. Ini kisah nyata ya guys ya. Kisah nyata yang dialami oleh keluarga Pak Tejo. Jadi Bu Dewi sama Mbak Ratna ini, dia sering ngasih makanan kucing, sisa makanan buat kucing yang sering main ke rumahnya. Ditaruhlah sisa tulang-tulang itu di depan rumah. Otomatis para kucing bakal makan. Dan setelah makan ya tahu sendiri ya. Kalau kucing makan itu gimana setelah makan gak diberesin. Nah, Pak Tejo ini pulang dari kerjanya. Pak Tejo pulang kerja ke rumah, dia ngeliat di depan rumah itu banyak tulang berserakan. Karena Pak Tejo ini risih, disamparlah itu tulang. Ditendangin itu tulang. Niatnya Pak Tejo, dia mau nyisihin tulang-tulang itu di pojokan biar dekat dengan tong sampah. Niatnya seperti itu. Tapi ternyata tulang-tulang yang ada di depan rumah itu sedang dimakan oleh bangsa jin. Dan karena Pak Tejo ini nggak ngeliat kalau tulang-tulang itu sedang dimakan, ya akhirnya si jin itu juga ngerasa kalau dia ditendang. Dia diganggu sama si Pak Tejo. Dan ternyata juga sialnya si jin-jin itu balas dendam yang imbasnya ke istri Pak Tejo. Jin tersebut balas dendamnya dengan cara. Jadi ketika Bu Dewi ini sedang lihat si kucing peliharaan pipis, niatnya mau dipel, mau dibersihin. Tapi belum juga Bu Dewi ini mau ngepel, dia itu kepleset. Dan keplesetnya itu kalau kita pikir secara nalar dan logika, gak mungkin kepleset, cuman kepleset dikit doang. Pasti yang agak linu atau sakit dikit bagian pantat ya. Tapi ini tangannya Bu Dewi sampai patah. Patah. Kenapa bisa patah? Jadi ketika Bu Dewi ini jatuh,
Bu Dewi ini ngerasa kalau lengannya ini kayak ada yang nginjek. Dan Bu Dewi dengar sendiri kalau tulangnya itu bunyi. Bunyinya keras banget itu. Sampai tulang lengannya ini kan ada 2 tulang ya. Itu patah semua. Nanti gambarnya saya kasih ilustrasi. Dan itu kejadian nyata. Mendengar itu si Ratna kebetulan juga di dekat situ ya, di dekat ibunya ya. Mendengar itu si Ratna mau nolong ibunya bangkit. Diangkatlah tubuh si Bu Dewi ini. Dan ternyata tangannya udah kayak gini guys. Udah patah, sininya patah. Jadi bentuknya gini. Nah bayangin sendiri ya. Melihat itu si Ratna panik. Wajah Bu Dewi udah pucat. Dia telepon ke Pak Tejo, ke papahnya. Bilang kalau mamanya jatuh kepleset, tangannya patah. Pak Tejo langsung nyuruh si Ratna ini nyuruh ke rumah sakit, bawa mamanya ke rumah sakit. Dan ini menarik lagi guys. Ketika sudah sampai rumah sakit dan diperiksa oleh dokter, si dokter nanya sama si Ratna, "Mbak, ibu jatuh dari mana? Jatuh dari lantai 2 atau 3? Atau tadi sedang naik motor?" "Enggak dok, ibu jatuh kepleset." Loh, si dokter sampai bingung guys. Jatuh kepleset, nggak mungkin sampai tulangnya patah, dua-duanya patah gini ya. Tulang 2 yang di dalam ini sampai patah itu nggak mungkin. Dokter bilangnya gitu. Karena kejadian yang dialami Bu Dewi ini kalau sampai tulangnya patah dua-duanya, itu sudah masuk ke kecelakaan yang fatal. Dalam artian, case yang pernah ditanganin oleh si dokter, kalau sampai tulangnya patah itu, bisa kemungkinan pasien jatuh dari lantai 2 atau 3, atau sedang naik motor dengan kecepatan kurang lebih 80 km. Itu udah masuk ke kecelakaan fatal. Tapi karena dan si Ratna ini tetap kekeh pada dan si Ratna ini tetap jelasin yang sama sesuai apa yang dia lihat. Si dokter sampai geleng-geleng itu guys. Sempet gak percaya itu. Karena gak mau berdebat terlalu lama, si Ratna ini minta si ibunya suruh operasi langsung. Daripada gak kelar-kelar. Singkat cerita, 5 bulan kemudian Bu Dewi sembuh guys. Tulangnya udah seperti semula. Maksudnya udah nyambung lagi karena dipen. Udah sembuh, intinya sudah sembuh. Udah bisa beraktivitas. Si Pak Tejo, dia tanya ke Ratna, "Dulu gimana kok bisa mamah kayak gitu?" Ya diceritain lah, mamah mau ngepel. Tapi sebelum dia ngepel, dia jatuh. Kok tiba-tiba tangannya patah? Karena ada yang janggal, ditanyalah ke saudaranya Pak Tejo. Karena kebetulan saudaranya Pak Tejo ini, dia juga punya kemampuan. Dia bisa ngelihat sesuatu yang nggak bisa dilihat dan punya, ya istilahnya kayak orang pintar lah. Dia nanya, "Mas, ini istri saya kok bisa kayak gini, kenapa?" Saudaranya jawab, "Coba mas, fotoin tangannya istri sampean." Difoto lah. Si saudaranya bilang, "Oh, itu bukan jatuh biasa, tapi itu diganggu sama jin. Itu diinjek sama jin." Tapi sebelum ada kejadian itu, Mas Tejo ini ngapain? Nah, saudaranya nanya gitu. Jadi, sebelum istrinya Pak Tejo ini tangannya patah, sebelum kejadian, Pak Tejo kan sempat nyampar atau sempat nendang tulang yang ada di depan rumah. Dan ternyata saudaranya Pak Tejo ini juga jelasin kayak gitu. Kalau di depan rumah itu, tulang-tulang yang berserakan itu sedang dimakan oleh sebangsa jin. Dan Pak Tejo ganggu, dia nendang, dia nyampar yang membuat jin itu nggak terima.
dan balas dendam ke istrinya Pak Tejo. Jadi bisa ditarik kesimpulan. Jadi bisa ditarik kesimpulan ya. Entah itu air panas atau sisa makanan yang ada di rumah lah. Jangan sampai kita sembarangan membuangnya atau menyiramnya. Alangkah baiknya kita berdoa dulu sebelum membuang air panas atau menyingkirkan sisa-sisa makanan. Karena apa? Ya itu tadi. Kita nggak tahu apa yang sedang dilakukan oleh sebangsa jin di sekitaran kita kan. Alangkah baiknya sebelum kita melakukan hal itu, kita berdoa, kita permisi lah. Ya mungkin itu aja ceritanya. Semoga dari cerita yang saya sampaikan ini, saya bagikan ini bisa memberikan sedikit pelajaran untuk kita semua. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.